Bukan dengan ambisi dan Tidak target dengan ambisi, pokoknya saya harus menjadi pengurus di provinsi, harus menjadi pengurus nasional. Enggak, jadi mengalir saja, berikan kemampuan terbaik, dan pada saat kita berikan kemampuan terbaik, saat menjadi pengurus di daerah, ternyata kita diberikan ruang menjadi pengurus di tingkat nasional. Tapi pada saat saya mulai aktif terlibat langsung, oh ternyata saya masih menemukan kok orang-orang yang bersih, orang-orang yang aktif di politik itu betul-betul niatnya itu pengabdian, niatnya itu betul-betul untuk memperjuangkan yang namanya kesejahteraan. Ada yang seperti itu saya temui. Jadi ada yang bilang itu caleg amanah, gitu. Atau kalau misalnya Ibu pilih siapa, Bapak pilih siapa, kan kebetulan kalau beliau itu sudah confirm bagian dari kita, saya pilih amanah. Gitu. Karena memang kebetulan dari nama ngambilnya Arya Permana Graha, ternyata dari kata Arya Permana Graha tersebut ada amanahnya. Ya udah itu tak jadiin tagline aja. Kalau kita punya wakil di DPR, tidak ada kepedulian dengan permasalahan di daerah, termasuk kemiskinan tadi, permasalahan sosial, kesenjangan sosial, ya sampai kapanpun Kuningan akan sulit terlepas dari kemiskinan. Nah, momentum 2024 ini yang saya sadarkan. Itu tetap saya lakukan, hanya titiknya diperbanyak. Kalau dulu hanya 52 desa kelurahan, sekarang saya lakukan di 300-an desa kelurahan dari total 376 di desa kelurahan di Kabupaten Kuningan. Belum Ciamisnya, belum Banjarnya, belum Pangandarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hari ini saya deg-degan lagi nih. Kalau kemarin kita dapat caleg yang suaranya empuk, sekarang saya dapat caleg yang ini powernya nggak empuk. Dan juga orang paling cool kayaknya ya kalau di DPP P3 ya. Saya langsung perkenalkan ada Mas Arya atau Kang Arya Permana Graha. Kang, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, Kang. Ini Nada mau tepuk tangan boleh, Nat? Iya. Biar tambah rame kita bantu tepuk tangan. Biar semangat. Iya. Kang, atur nuhun. Terima kasih. Ini Terima kasih. Luar hujan. Iya. Kang Arya dapilnya jauh. Ya. Lumayan lah ya Jawa Barat. Tapi Jawa Baratnya main. ujung itu. Jawa Baratnya ujung. Iya. Nah, kita bersyukur Akang mau datang karena kita punya misi nih, Kang. Podcast ini harapannya menggeser logika publik pelan-pelan dari memilih orang dari asas suka tidak suka. Tentu ini asas yang paling mendasar. Iya. Kita inginnya lompat sedikit menjadi relevan tidak relevan. Iya. Kenapa? Karena kita percaya pemilih kita pemilih muda harusnya lebih kritis. Iya. Harusnya memilih orang karena dia rasional, bukan ansi suka nggak suka. Kenapa, Kang? Karena kita ngeri nih, kalau cuma suka nggak suka tanpa kita tahu substansinya, ya teman-teman akan menderita dalam tanda petik 5 tahun ke depan. Betul. Nah, kita hadirkan caleg yang nggak kaleng-kaleng, ini disortir, dan tentu yang hadir salah satunya adalah Kang Arya. Sekali lagi terima kasih, Kang Arya. Siap Mas Imam. Terima kasih. Kang Arya ini di Jabar 10 ya, Kang? Jabar 10 ini meliputi 3 kabupaten 1 kota. Ciamis, Kuningan, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar. Kota Banjar. Ya. Itu sebelah mana, Kang? Ini Jawa Barat berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, Kabupaten Cirebon, terus juga Brebes, bahkan sampai ke Cilacap. Ini jalur selatan Jawa itu ya, Kang? Ini menarik ini Jabar 10, karena dapil Kuningannya masuk ke wilayah Pantura, tetapi untuk Ciamis, Banjar, dan Pangandaran masuknya ke Priangan Timur, seperti itu. Wah, demografinya warna-warni ya, Kang? Dapil komplit. Gunungnya ada, pantainya juga ada, ya kan? Dan masalahnya beda-beda ya, Kang? Beda-beda, seperti itu. Kang, kalau saya sih sedikit banyak mungkin lebih baik pengenalan saya terhadap Kang Arya. Iya. Tapi publik ini yang nonton belum tentu kenal Kang, mohon izin. Siap. Saya minta tolong Kang Arya cerita. Kang Arya itu sebenarnya portofolionya kayak gimana? Profilnya kayak gimana? Mangga, Kang. Ya, saya ini peranakan janda, Mas Imam. Ini harus diklarifikasi nih, Mas. Janda itu maksudnya itu Jambi Sunda. Bukan Jawa Sunda ya, Jambi Sunda. Jambi Sunda, Jambinya Sumatera. Karena ayah saya itu orang Sumatera, dari Jambi, ibu yang Sunda. Seperti putih-putih gitu ya. Ya. Saya dibesarkan di Kabupaten Kuningan, kota kecil di kaki Gunung Ciremai.
Oke. Itu daerah yang tropis, dingin. Makanya kulitnya banyak yang putih-putih di daerah Kuningan tersebut. Seperti itu. Ya. Sudah ke Kuningan, Mas Imam? Kayaknya pernah tapi jarang, Mas. Oh, Pernah tapi jarang. peyemnya yang keren di sana. Oh, itu peyem tuh yang kuat di Kuningan sebenarnya? Ya. Bukan di Bandung ya? Kan jok itu selalu di Bandung. Nah, ini peyem apa dulu? Oh, ini peyem apa? Peyem puannya. Kayaknya kita harus ke sana nih, Mas Iwan nih. Iya. Biar nggak terlalu serius ya, Mas. Jangan terlalu serius, Pak. Karena di luar itu, di dapil urusan pemilu itu udah sangat serius, sangat berat. Betul. Jadi di sini kita buat santai saja. Dan yang nonton ini biasanya anak muda, Kang. Oh, iya. Kalau diajak serius juga pusing. Cocok. Cocok, ya. Saya dibesar di Kabupaten Kuningan. Pendidikan saya juga 100% di daerah di Kuningan. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Seperti itu. Nah, cerita sedikit, bisa sampai ke Jakarta karena memang hobi saya dari dulu tuh berorganisasi. Jadi aktif di organisasi pelajar IPNU, aktif di organisasi kepemudaan KNPI, aktif juga di organisasi kemasyarakatan Gerakan Pramuka, sampai akhirnya tertarik mau coba berpolitik praktis. Sebelum gabung ke partainya, saya dengan banomnya dulu, Gerakan Pemuda Ka'bah. Seperti itu. GPK. Nah, pada saat kita dekat dengan dunia pergerakan atau aktivis, itulah yang membuat saya hijrah ke Bandung, Jawa Barat, karena segitu promosi. Seriusnya ya? Ya, karena memang kebetulan latar belakang keluarga, orang tua juga memang seorang aktivis di organisasi pemuda dan juga politik, dan bakatnya turun ke saya, seperti itu. Terus lanjut, Mas. Bandung, menjadi pengurus di tingkat provinsi, alhamdulillah. Sebenarnya ngalir saja sih perjalanan kehidupan dan juga organisasi saya. Bukan dengan ambisi dan Tidak target, dengan ambisi, pokoknya saya harus menjadi pengurus di provinsi, harus menjadi pengurus nasional. Enggak, jadi mengalir saja, berikan kemampuan terbaik, dan pada saat kita berikan kemampuan terbaik, saat menjadi pengurus di daerah, ternyata kita diberikan ruang menjadi pengurus di tingkat nasional. Dan alhamdulillah sampai hari ini. Masuk Jakarta berarti tahun 2004, sekarang 2024, jadi ini mau 20 tahun. Jadi saya masuk itu masih ingat awal tahun 2004. Nah, ini sekarang awal tahun 2004. Hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun, tinggal berapa hari lagi. Kalau nggak salah sekitar tanggal 15 saya masuk Jakarta, Januari. Masih ingat. Dan sekarang selain calon anggota legislatif juga bendahara umum. Bendahara umum di DPP P3, alhamdulillah. Ya. Itu jabatan yang berat itu. Jabatan yang berat, Amanah, tetapi juga yang perlu diinfokan bahwa ini beraktivitas di DPP di Jakarta ini juga nggak instan, nggak ujug-ujug. Karena pada saat saya masuk Jakarta 2004, langsung menjadi pengurus di DPP itu tahun 2011. 2011 menjadi pengurus DPP kurang lebih sekitar 3 periode. Pernah menjadi pimpinan departemen di DPP P3, periode keduanya wakil sekretaris jenderal. Terus sekarang alhamdulillah bendahara umum. Jadi berproses, Mas Imam. Mas Arya, aku intermezzo nih. Mungkin publik nggak banyak tahu juga. Barusan kita atau P3 dapat penghargaan menjadi partai yang dianggap paling terbuka di KIP Award. Iya, betul. Komisi Informasi Publik. Ya. Itu nomor 8 tahun 2004 payung undang-undangnya. Dan P3 menjadi partai yang dianggap terbuka. Alhamdulillah. Wah, itu keren tuh. Ini prestasi yang baru kita raih di tahun 2023 kemarin. Kita dianggap oleh teman-teman KIP hari ini terbuka. Tidak hanya informasi publik dan politiknya, tetapi juga sampai ke hal-hal yang kaitannya dengan keuangan. Kita juga membuka ruang buat teman-teman lembaga swadaya masyarakat ataupun kelompok-kelompok organisasi ingin mengetahui terkait dengan tata kelola organisasi. Dan itulah yang akhirnya alhamdulillah di 2023 kemarin kita mendapatkan penghargaan dari KIP seperti itu. Saya tuh bersyukurnya gini, Mas. Pak Mardiono itu ketua umum P3 atau PLT ketua umum P3 ini Pak Muhammad Mardiono kan bisnismen. Latar belakangnya pengusaha. Mas Arya juga saya rasa punya latar belakang pengelolaan keuangan gitu. Ya. Karena menjadi bendum ini kalau nggak salah di periode sebelumnya juga ya, Mas? Periode yang sekarang, sebelumnya wakil sekretaris jenderal. Sebelumnya wakil sekretaris jenderal. Jadi apa ya? Mimpi bahwa P3 menjadi partai yang profesional, punya manajemen yang akuntabel,
itu rasanya layak ditaruh, Mas. Rasanya ya, feeling Iya, saya. Karena iya, kan kadang-kadang kan dalam penegakan integritas dan seterusnya, tone from the top itu kan kunci kan. iya, Nah, ini saya lihat P3 di kepengurusan yang sekarang tuh punya itu. iya, Pak Mardiono, Mas, Gus Sekjen segala macam tuh iya. punya itu. Jadi Insya Allah, saya insya Allah. bersyukur sih. Iya, iya. Dan mulai ada buahnya ya, itu KIP Mas. Alhamdulillah itu buah prestasi dari tata kelola dan juga perbaikan dari manajemen organisasi yang dilakukan oleh Pak Mardiono kurang lebih mau masuk tahun kedua selama beliau memimpin. Oke, Mas, ini saya tanyakan hampir di semua caleg. Kenapa? Saya sebenarnya pertanyaan ini saya alamatkan untuk orang-orang yang alergi terhadap politik, Iya, khususnya orang-orang baik. Terus terang ini kali pertama saya juga untuk agak dekat dengan politik dan biasanya lebih senang mengambil jarak karena kehidupan saya juga baik-baik aja gitu Iya, ya dan ya pengennya husnul khotimah gitu ya. Iya. Di politik itu kan stigmanya buruk ya iya dalam tanda betul petik. negatif. Iya. Tingkat kepercayaan masyarakat juga cuma 3, pertanyaannya kenapa Mas Arya masuk politik, Mas? Dan kenapa P3? Kenapa, Mas? Eh, Kenapa masuk politik? Sepertinya memang genetiknya ada di situ. Karena Seperti orang yang tua tadi tadi ya, Kang, disampaikan ya? orang tua. Kenapa juga masuk P3? Karena ya saya memang dikasih motivasi oleh orang tua dari kecil. Nanti kalau misalnya AA ada minat atau tertarik di dunia politik, jika berkenan lanjutkan perjuangan keluarga. Jadi tidak hanya ayah saya yang aktif di P3, tapi kakek pun sama. Hanya Oh iya, waktu itu benderanya Nahdlatul Ulama. Iya, Ya. sebelum jadi P3. Sebelum jadi P3. Jadi kakek saya pejuang di Partai NU, ayah melanjutkan di P3. Pada saat kecil saya sudah diarahkan. Kalau ada ketertarikan. Tidak dipaksakan sih, tidak dipaksakan. Oke. Jadi kenapa berpolitik dan pilih P3? Memang genetiknya udah di situ, Mas. Genetik dan influence-nya benar-benar tiap hari ya ada Iya. ya ada orang tua, ada kakek. Iya, iya betul, seperti itu. Oke. Ini menurut saya Kang Arya beruntung karena banyak yang nggak seberuntung Kang Arya kan. Gimana? Maksudnya banyak yang mengambil jarak dari politik. Iya. Tapi ada satu pertanyaan yang pasti sulit dijawab. Kalau kita mengambil jarak dari politik, kemudian kita menganggap diri kita bersih, Iya. kemudian politik dianggap kotor, Iya. kemudian siapa yang harus memperbaiki? Kalau orang-orang yang melabeli dirinya bersih itu terus memilih di luar. Memilih di luar, betul. Dan saya lihat, saya yakin dan percaya ya, di semua komunitas itu pasti ada orang baiknya, pasti ada yang tidak baiknya. Iya, Termasuk di partai politik ya. betul, betul. Kalau saya sih lebih melabeli mereka-mereka yang hari ini apatis atau kritis terhadap politik. Mereka bertemu atau melihat hanya dari satu sudut pandang saja, seperti itu. Bertemu dalam arti dengan oknum-oknum, karena sebenarnya cita-cita para pendiri partai politik atau pendiri bangsa ini ya Mulia ya, Kang? mulia. Dan ini kan sudah mutlak ada yang namanya partai politik di negeri ini untuk keberlangsungan dari tata kelola pemerintahan di negeri ini, seperti itu. Hanya memang oknum-oknum yang tidak bisa menjaga yang namanya semangat dari para pendiri, ya inilah yang membuat politik hari ini dicap negatif, seperti itu. Tapi kan tidak semuanya, Mas. Saya pun pertamanya pada saat belum aktif di politik, ya sempat berpikir, ini kan kotor atau mungkin stigmanya negatif, nanti khawatir terbawa. Tapi pada saat saya mulai aktif terlibat langsung, ternyata saya masih menemukan kok orang-orang yang bersih, orang-orang yang aktif di politik itu betul-betul niatnya itu pengabdian, niatnya itu betul-betul untuk memperjuangkan yang namanya kesejahteraan. Ada yang seperti itu saya temui kala awal-awal aktif di dunia politik. Nah, kita tuh maksudnya itu ingin punya motivasi besar memperbanyak manusianya yang bersih tersebut. Dan harapan yang hari ini di luar itu, ya ayo gabung untuk memperbanyak manusia-manusia yang positifnya dalam arti yang terlibat di politik untuk sama-sama membangun negeri ini. Seperti itu. Dan saya tuh apa ya Mas ya, ngerasa P3 ini spesial karena platformnya, 6 prinsip perjuangannya, nomor satunya tuh ibadah. Ibadah. Amar ma'ruf nahi mungkar sampai ujungnya istiqomah. Itu kan sangat spiritualis gitu ya. Iya, Itu saya ngeliat, wah ini apa ada partai lain yang kayak gini ya? Saya Dan di luar dari masalah genetik atau ini masalah keturunan, saya pun meyakini kalau
pada saatnya kemarin itu terjun ke politik, saya akan pilih P3. Karena partai Islam, prinsipnya ibadah tadi, istiqomah di akhir, ya ini yang akan menjadi benteng kita untuk menjaga kalau ada godaan-godaan. Ingat loh partai Islam, ingat loh niatnya kan mau ibadah. Ayo jangan tergoda, istiqomah. Nah itu yang membuat kita merasa firm, ya inilah pilihan terbaik di Partai Persatuan Pembangunan. Iya, luar biasa. Makasih Mas Arya. Mudah-mudahan ini juga men-encourage atau menjadi persuasi ya buat teman-teman yang nonton bahwa partai politik ini penting banget untuk dijaga, untuk diisi orang-orang baik gitu Mas. Iya, iya. Mas, sekarang kita main ke dapil Mas. Siap. Di dapil Mas Arya itu kan tadi Mas sudah cerita sekilas ya kompleksitasnya ya. Tantangan berikut dengan kekuatannya begitu ya. Tapi begitu Mas Kang Arya turun ke bawah, apa yang masih menjadi keresahan? Ini saya umum dulu, nanti ada data-data yang lebih spesifik. Apa secara umum yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat di sana, Kang? Iya. Selaras dengan hari ini kita punya yang namanya tagline untuk slogan kampanye P3. Harga murah, kerja mudah, hidup berkah. Karena memang hari ini di Dapil Jabar 10, dan saya meyakini tidak hanya di Jabar 10, se-Jawa Barat, bahkan di luar Jawa Barat, permasalahannya sama. Harga-harga yang tidak stabil, cenderung naik, terus juga hari ini sulit yang namanya mendapatkan yang namanya pekerjaan, itu kan karena terbatasnya lapangan kerja, sama soal hidup berkah itu kaitan dengan kerukunan, kedamaian, kebersamaan itu yang semakin terkikis, digempur dengan yang namanya teknologi dan juga perkembangan zaman. Nah, jadi 3 isu ini relevan diangkat oleh P3 dan ini juga yang ditemukan di Jabar 10, di Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Oke. Ini saya agak belok sedikit nih. Kang Arya ini punya tagline amanah ya, Kang? Amanah. Arya Permana Graha gitu. Betul. Jadi Kang Amanah. Iya. Jadi ada yang bilang itu caleg amanah. Gitu. Atau kalau misalnya Ibu pilih siapa, Bapak pilih siapa? Kan kebetulan kalau beliau itu sudah confirm bagian dari kita, saya pilih amanah. Gitu. Karena memang kebetulan dari nama ngambilnya Arya Permana Graha, ternyata dari kata Arya Permana Graha tersebut ada amanahnya. Ya udah itu tak jadiin tagline aja. Dan itu privilege, Kang. Betul. Kan nggak bisa ganti nama. Betul. Ini sebenarnya yang sama juga ini Pak Amir Uskara. Pak Aura. Iya. Tinggal. Tapi ini amanah keren nih, Kang. Sebagai branding doang, Kang. Oke. Alhamdulillah, Kang. Terus apalagi Kang, kalau kita mulai spesifik ke dapil, boleh mungkin agak lebih mikro, misalnya di Kabupaten Ciamis apa, di Kuningan apa yang menjadi tantangan? Di Kuningan, potensi yang akan menjadi perhatian utama pertanian sama pariwisata. Jadi saat saya hari ini berjuang menjadi wakil di DPR, komitmen yang dibangun tidak hanya dengan tokoh-tokoh, tapi juga dengan masyarakatnya, bagaimana potensi yang ada di Kabupaten Kuningan kaitan dengan pertaniannya, pariwisatanya ini bisa dikembangkan. Jadi berdasarkan data yang kita terima dan ketahui bahwa Kuningan termasuk yang miskin di Jawa Barat, tapi kita tidak perlu berkecil hati, kita sampaikan ke teman-teman pemerintah daerah, kita berikan motivasi, kita ambil contoh saja. Di Jawa Timur, Banyuwangi, itu kan daerah yang dulunya secara ekonomi itu tertinggal dari kabupaten kota di Jawa Timur. Tapi bagaimana hari ini Banyuwangi itu menjadi daerah yang berhasil karena bisa memanfaatkan potensi yang ada di Banyuwangi dari sisi pariwisatanya, ya kan? Terus juga dari maritimnya atau lautnya, seperti itu. Termasuk, orang jauh-jauh mau ke sana ya, Kang? Ya. Kan jauh kalau dibandingin Jawa Barat. Ini ada bandara gitu, di Banyuwangi. Terus juga hari ini orang
belajar ke sana malah, ke daerah yang dulunya tertinggal secara ekonomi, gitu kan. Jadi kemajuan tuh sebenarnya nggak mimpi ya, Iya. tapi memilih pemimpin yang tepat itu Betul. harus diupayakan tuh, Kang. Betul. Nah, jadi juga saya merekomendasikan dan sharing dengan teman-teman di daerah. Ini PR untuk membangun Kabupaten Kuningan ini tidak mudah karena PAD-nya kecil. Jadi saya sampaikan kepada para sahabat di daerah, ini hati-hati nanti 2024 kan mau masuk pilkada lagi nih. Gitu kan. Jadi harus punya pemimpin yang punya kemampuan komunikasi, berkolaborasi, tidak hanya lokal, tapi juga harus bisa punya akses ke teman-teman di provinsi dan nasional. Karena kalau hanya mengandalkan PAD, sulit akan menyelesaikan permasalahan di Kabupaten Kuningan dalam arti pembangunannya maupun kesejahteraan atau permasalahan sosialnya. Ya. Kang, saya mau memperkuat narasi Kang Arya nih. Ya. Jadi memang Kabupaten Kuningan khususnya memang kabupaten kedua termiskin se-Jawa Barat. Iya. Kemudian dari total 27 kabupaten, kemiskinan di Kuningan itu tercatat 12,76% tahun 2022. Indramayu juga mirip-mirip 12,77. Iya. Kemudian kemiskinan pernah sedikit turun di 2021 0,34. Ini sebenarnya angka-angka yang agak ironi ya. Iya. Maksudnya orang bisa miskin di tengah lumbung yang subur. Iya. Itu kan kondisinya, Kang. Iya. Kang, jadi dengan data yang tadi saya sampaikan, kan jadi ironi kalau provinsi yang harusnya makmur, dia punya gunung, dia punya pantai, dia punya sawah, tapi dia malah termiskin kedua di Jawa Barat. Pertaniannya sekarang punya PR, misalnya anak-anak mudanya nggak mau shifting untuk jadi petani. Iya. Nah, tapi menurut saya ini nggak kiamat sama sekali. Ini hanya butuh orang yang punya concern ke situ. Kang Arya gimana pandangannya? Ya, dan ini yang sudah kita lakukan kemarin di daerah selama kurang lebih berarti 7 bulan saya turun atau rutin ke dapil. Jadi kita sharing, diskusi. Tidak hanya dengan teman-teman yang hari ini diberikan kewenangan atau bertugas di pemerintah daerah, tetapi juga dengan teman-teman akademisi dan juga para aktivis. Maksudnya seperti yang disampaikan sama Mas Imam barusan, ironi, masa iya sih daerah yang bisa dikategorikan ini potensi pertanian luar biasa seperti itu, lumbung padi, tapi kok bisa miskin, bahkan kategorinya itu ekstrim seperti itu. Nah, ini berarti ada yang salah dengan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu, janganlah malu untuk mengevaluasi kaitan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintah daerah. Terus juga teman-teman yang hari ini berkutat di dunia akademisi, ayo keluarkan yang namanya rekomendasi-rekomendasi pemikiran-pemikiran yang sampaikan sama Pak Bupati, sampaikan dengan Kepala Dinas, termasuk adik-adik aktivis juga harus kritis, jangan hanya berdiam dengan keadaan seperti ini, karena kan malu kita orang Kuningan pada saat hari ini terpublis bahwa daerah Kuningan daerah yang miskin seperti itu. Dan ini sebenarnya agak personal ke Kang Arya ya. Karena asli sana kan. Asli. Tentu sedih juga gitu kalau ngelihat daerahnya nggak maksimal ya, Kang. Tapi kita nggak patah arang. Makanya saya minta kepada stakeholder yang ada di daerah, momentum 2024 dimanfaatkan betul untuk mencari pemimpin-pemimpin yang amanah. Nah, ini beruntungnya amanah tadi. Ini dia. Mencari pemimpin-pemimpin yang punya komitmen memikirkan yang namanya daerahnya. Jadi kalau kita punya wakil di DPR, tidak ada kepedulian dengan permasalahan di daerah, termasuk kemiskinan tadi, permasalahan sosial, kesenjangan sosial, ya sampai kapanpun Kuningan akan sulit terlepas dari kemiskinan. Nah, momentum 2024 ini yang saya sadarkan ke semua kelompok elemen masyarakat di Kuningan. Cari pemimpin-pemimpin yang juga berintegritas dan punya kapasitas untuk bisa memberikan solusi. Seperti itu sih, Mas. Kang, saya bersyukur ya dengar Kang Arya benar-benar turun ke dapil gitu. Karena kan ada juga ya omongan-omongan, wah banyak tuh caleg nggak perlu turun ke dapil tapi menang. Gitu. Ya saya percaya itu bukan Kang Arya, dan kenapa saya bersyukur karena masyarakat ini butuh wakil rakyat gitu, yang benar-benar hidup bersama mereka dan kemudian suara keprihatinan mereka ada ini. Dan Kang Arya ini berkomitmen ya, pasca misalnya insya Allah takdirkan Kang Arya ini menang, habitnya nggak akan berubah?
Insya Allah tidak. Dan sebenarnya kan ini pencalonan saya yang kedua, Mas Imam, di 2019. Saya sudah nyalon di dapil yang sama, ini pencalonan yang kedua, seperti itu. Alhamdulillah perjuangan yang di 2024 ini jauh lebih ringan, karena kan sebelumnya kita sudah punya desa-desa binaan yang sudah kita jaga silaturahmi, komunikasi, dan komitmen dari 2019. Dan perhatian kita selama 5 tahun ke belakang ini, walaupun di 2019 kita belum berhasil, belum sukses, tetap program-program kita turunkan ke desa-desa tersebut. Namun kita tidak puas dengan apa yang sudah kita lakukan di 2019. Alhamdulillah 2024 ini, kalau di basis di Kuningan, karena itu kampung halaman, 2019 ceritanya saya hanya melakukan konsolidasi kurang lebih di 52 desa. Untuk yang 2024 ini, saya melakukan konsolidasi sudah di 300-an desa dan kelurahan. Hadir langsung turun. Wow. Jadi alhamdulillah pada saat teman-teman itu menyimpulkan di daerah, ini nih caleg yang harus dipilih. Karena mau turun langsung. Ketemu masyarakat, ketemu tokoh, ke pelosok-pelosok, desa-desa, dusun-dusun yang terpencil, yang ada di bukit-bukit, bahkan di kaki-kaki gunung. Itu sudah saya kunjungi kurang lebih selama kurang lebih 7 bulan ini. Jadi kurang lebih ada 300-an desa sudah kita konsolidasikan. Nah, ini yang membuat kita yakin insya Allah kursi P3 DPR RI Jabar 10 bisa dipertahankan, dan buah manis akan saya dapatkan di 2024 sebagai caleg terpilih. Amin ya rabbal alamin. Kang, kalau melihat nih, kita pengen belajar nih Kang. Iya. Silaturahmi itu akan lebih kuat daripada guyuran uang. Iya. Itu yang saya lakukan di 2019, Mas Imam. Tested tuh Kang ya? Iya. Jadi ya waktu itu kan, ya walaupun ini sekarang pun masih muda, yang kemarin lebih mudah lah ya, lebih mudah gitu kan. Tidak ada yang namanya politik transaksional yang saya lakukan di 2019. Tapi alhamdulillah suara sampai hampir 22.000. Tidak yang ada yang namanya politik transaksional atau bagi-bagi sembako, murni 2019 itu yang saya lakukan itu door to door. Silaturahmi ketemu tokoh, silaturahmi ketemu masyarakat, terjun langsung ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, melihat langsung potensi dan permasalahannya. Alhamdulillah, walaupun kita nggak kasih uang, hanya sharing, hanya diskusi, hanya melakukan pendekatan secara emosional, berkenan kok masyarakat memilih kita, mendukung kita. Nah, hari ini itu tetap saya lakukan, hanya titiknya diperbanyak. Kalau dulu hanya 52 desa kelurahan, sekarang saya lakukan di 300-an desa kelurahan dari total 376 di desa kelurahan di Kabupaten Kuningan. Belum Ciamisnya, belum Banjarnya, belum Pangandarannya, seperti itu. Saya rasa ini pendidikan politik yang bagus, Kang. Ya. Karena kehidupan politik kita kan harus punya harapan ya. Dan alhamdulillah Kang, di kursi itu, saya melihat banyak caleg yang spiritnya kayak gitu. Ada yang mandi di masjid, ada nggak pulang. Sekarang Kang Arya udah 300 titik. Wah, itu membesarkan hati saya. Tentu saya berharap P3 besar, tetapi justru lebih dari itu saya rasa P3 akan menjadi role model baru. Dan saya pernah dengar tuh, seenak-enaknya teh itu kan yang hangat terus. Nah, maksudnya apa? Hangatnya itu siapa? Hangatnya ada orang-orang kayak Kang Arya yang punya energi baru. Kan nggak kebayang, Kang. Ini partai tertua di Indonesia, hampir 51 tahun, kalau airnya nggak diganti-ganti, Kang. Iya dong, pasti nggak hangat lagi. Betul. Nah, ini sekarang ada orang-orang seperti Kang Arya yang bisa memanaskan tehnya, jadi mungkin brandnya masih sama, Partai Kahbah, tapi spiritnya beda, gerakannya juga berbeda. Iya. Amin ya rabbal alamin. Kang, sekarang cerita lagi Kang soal dapil. Kalau ini titipan Pak Mardiono nih. Ya, gimana tuh? Jadi kalau memang udah tahu masalahnya, kemudian apa yang ditawarkan kepada publik? Tentu kita harus fair, jadi anggota legislatif itu bukan eksekutif yang bisa serta-merta bangun jembatan dan seterusnya, bukan kayak gitu. Tapi mungkin ada ruang lain yang bisa menjadi ruangnya teman-teman di legislatif. Tolong ceritain nggak, kira-kira apa yang nanti kalau insya Allah menjabat itu yang bisa diberikan kepada masyarakat? Pengabdian seperti apa? Iya, jadi sesuai tupoksinya, ada yang namanya fungsi penganggaran, ada juga yang namanya fungsi pengesahan, ada juga yang namanya fungsi pengawasan. Di luar dari tupoksi yang tadi barusan saya sampaikan,
teman-teman yang hari ini diberikan amanah sebagai anggota DPR RI atau pejabat tinggi negara sudah pasti punya yang namanya koneksi secara langsung dengan teman-teman di kementerian. Jadi inilah yang harus dioptimalkan oleh teman-teman bagaimana bisa melakukan pendekatan atau lobby agar di luar konteks sebagai anggota DPR RI, aspirasi, permasalahan yang ada di daerah itu juga bisa diperjuangkan lewat jalur khusus. Nah, ini yang saya sampaikan kepada teman-teman di daerah, jadi yang sifatnya tidak standar, tidak umum. Karena kalau hanya sekedar untuk membawa program yang namanya kunjungan kerja atau reses, itu kan umum kalau yang seperti itu. Ataupun ada yang namanya aspirasi, kaitan dengan bansosnya kah, seperti itu juga kan hal yang sifatnya biasa. Nah, kita harus melakukan sesuatu yang tidak umum atau yang luar biasa tadi. Ya ini, sebagai pejabat tinggi yang pasti punya kemitraan, apakah dengan komisi terkaitnya atau lintas komisi, kita berupaya untuk menggolkan aspirasi, harapan masyarakat di daerah untuk menjadi perhatian kementerian itu untuk disisipkan menjadi program prioritas yang akan disahkan oleh teman-teman di DPR. Nah, selain itu tidak hanya dengan teman-teman kementerian, ya dengan teman-teman yang sifatnya badan usaha milik negara, bahkan kita juga harus memikirkan bagaimana caranya bisa bermitra dengan teman-teman yang ada di luar supaya tidak hanya mengandalkan APBN atau program nasional untuk membangun daerah. Nah, ini yang akan saya optimalkan untuk Dapil, untuk Jabar 10 di Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Ini kalau teman-teman korek begitu ya, kalau teman-teman detail memperhatikan Kang Arya, semuanya dia ungkapkan tuh sebenarnya terukur sekali. Banyak hal-hal yang sifatnya mikro itu Kang Arya pahami, kayak DPR adalah pejabat tinggi negara. Itu kalau orang nggak punya pemahaman, mungkin ditanya tugas DPR aja bingung tuh Kang. Nah, mudah-mudahan ini juga memperkuat keyakinan teman-teman apabila di dapilnya Kang Arya untuk memilih Kang Arya, karena beliau tahu posisinya ada di mana dan mau ngapain. Kan bahaya Kang, punya tools tapi nggak tahu mau buat apa. Ini karena saya masuk Jakarta tahun 2004, itu sudah bekerja di DPR sebagai tenaga ahli. Oh iya, aku dapat nih Kang, tenaga ahli DPR RI 2004-2019, kemudian pernah di Dewan Pertimbangan Presiden ya? Iya, di Dewan Pertimbangan Presiden, dan hari ini ikut Pak Mardiono di utusan khusus Presiden. Seperti itu. Jadi birokrasi itu rumit ya guys, teman-teman. Nggak sederhana seringkali, makanya kita butuh orang yang tahu birokrasi itu. Dan Kang Arya merintis karir ini dari bawah. Mudah-mudahan ini bisa digunakan Kang nanti di saat Kang Arya menjabat. Amin. Sebesar-besarnya untuk masyarakat di Dapil gitu ya, biar mereka bisa cepat. Kang, tanpa bermaksud untuk mengarahkan nasib ke depan ya, saya cuma pengen tahu ini doang. Kang Arya tuh passionnya itu ngurusin apa Kang? Maksudnya ujungnya nih di komisi berapa kalau passion? Jika diizinkan oleh partai, karena kewenangannya adanya di partai. Saya ingin masuknya di komisi 8. Oh, itu apa tuh? Komisi 8 itu komisi yang membidangi pendidikan keagamaan dan juga sosial. Karena memang sepertinya fashion saya ada di situ. Hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan sosial, kesenjangan sosial, terus juga kaitan dengan pendidikan keagamaan. Iya. Karena tadi ya masalah kemiskinan tuh sebenarnya roots-nya tuh kadang-kadang pendidikan kan? Akarnya tuh pendidikan. Betul. Bukan hal yang lebih insan gitu ya. Kang, sekarang saya mau Kang Arya mimpi sedikit. Oh, boleh. Mimpi. Tapi nggak perlu tidur dulu ya? Perlu tidur dulu, Kang. Saya pengen Kang Arya membayangkan 5 tahun ke depan itu, di Dapil itu apa yang sudah in place? Cerita hari ini Kuningan itu miskin, bahkan ekstrim, itu sudah berubah. Ya kalaupun tidak menjadi yang maju atau berkembang,
ada yang namanya perbaikan atau peningkatan. Itu sudah lebih realistis. Karena kan cocok. tidak bisa seperti membalikan telapak tangan, butuh waktu, butuh proses. Nah, jadi mimpi saya untuk 5 tahun ke depan itu, harapannya Kuningan hari ini sudah jauh lebih baik dalam arti ya mandirinya. Gitu kan. Kemiskinan ekstrim harus 0 ya Kang? Ya, betul. Itu yang kita harapkan di 5 tahun yang akan datang. Itu penting tuh Kang. Dan salah satu divisinya Pak Ganjar dan Prof. Mahfud kan kemiskinan ekstrim itu 0. Betul. Ya, kemiskinannya 2,5% kalau nggak salah. Iya. Kang, ini saya yakin akan mungkin udah jalanin, tapi ini saran aja dari teman-teman konsultan. Siap. Mana tahu sekedar mengingatkan. Boleh. Ya. Di Dapil Jabar 10, menurut teman-teman itu wilayahnya tentu pertanian perikanan. Betul. Kang udah tadi sebut. Iya. Berarti benar-benar turun ke dapil. Gitu. Iya. Di sini ternyata sama jurusnya, harus turun terus ke masyarakat di Dapil Jabar 10. Iya. Kemudian menyosialisasikan program-program dan rencana regulasi yang akan diperjuangkan oleh Kang Arya bersama P3 di wilayah Dapil Jabar 10. Iya. Ini sebenarnya sesuai dengan logika itu, Kang. Iya. Kadang-kadang orang kalau mau menang, kadang-kadang janjinya ngawur. Betul. Jadi teman-teman di sini kepingin kita beradab, kita janjinya yang rasional gitu ya, bahwa ada program atau ada regulasi yang akan kita. Iya. Kemudian program-program petani, nelayan, percepatan ekonomi melalui bantuan modal usaha dan pengembangan UMKM dianggap penting. Kemudian untuk udaranya, pemanfaatan radio lokal, media lokal itu dianggap akan lebih efektif dibanding media nasional. Karena mungkin targetnya jelas gitu dan secara biaya akan lebih efektif, akan lebih murah. Iya. Itu Kang, mudah-mudahan bermanfaat atau bermanfaat. Ada yang sudah dilakukan dan ada juga yang belum, berarti akan segera dilakukan. Siap. Atur nuhun Kang. Kang, sekarang ini lucu-lucuan Kang. Oh, lucu-lucuan. Tapi lucu-lucuannya agak mikir dikit Kang. Oh, siap. Jadi pertanyaan cepat aja Kang. Oh, pertanyaan cepat. Pilih aja salah satu. Oke. Akang tuh lebih suka terus belajar atau memanfaatkan pengetahuan yang sudah ada? Terus belajar. Berkembang cepat atau terbiasa di zona nyaman? Berkembang cepat. Optimis atau realistis? Realistis. Wah, ini politisi gitu. Karena kan ya kadang-kadang lapangan tuh berbeda ya dengan konsep ya. Iya. Mengajarkan atau belajar kepada orang lain? Belajar. Nah, rendah hati ya. Kemudian memiliki banyak teman atau sedikit teman dengan kualitas yang baik? Sedikit teman dengan kualitas yang baik. Membangun karir atau fokus pada keseimbangan kehidupan? Ini saya nyaris tahu nih jawabannya. Karir atau keseimbangan kehidupan nggak? Keseimbangan kehidupan. Kaget tadi. Kaget aja. Karena faktanya itu keseimbangan kehidupannya udah nyaris nggak seimbang nih kalau kita. Udah jauh dari keseimbangan. Oke. Mengejar impian atau menerima kenyataan? Mengejar impian. Berpikir luas atau berpikir detail? Generalis atau luas? Detail? Luas. Oh, generalis. Oke, makasih Kang. Mudah-mudahan ini menggambarkan ya kepada teman-teman. Kan jawaban cepat itu seringkali juga menggambarkan gitu ya. Walaupun tidak utuh gitu ya. Tapi menggambarkan kira-kira Kang Amanah ini akan kemana gitu. Ya, siap. Kang, sekarang terakhir sekali. Ya, Mas Imam. Seperti yang di awal tadi kita ingin ini dialamatkan khususnya ke anak-anak muda. Jadi nama segmennya Hai Anak Muda. Hai Anak Mudanya titik-titik sebenarnya. Yeah. Nah, Kang Arya nanti titik-titiknya tolong isi. Yeah. Ini boleh ajakan, boleh nasihat, apapun. Ajakan coblos juga boleh karena ini musim kampanye. Yeah. Nah, arahnya ke sini. Siap. Selanjutnya Kang Arya, mangga. Hai anak muda, saya juga pernah muda. Sudah pasti kritis terkait dengan pesta demokrasi 5 tahunan. Masih ada yang apatis, namun cobalah untuk dibuka cakrawalanya, pemikirannya. Sama seperti hari ini kalau adik-adik atau generasi muda itu ada di ruangan yang gelap, hanya berteriak, hanya mengumpat, tidak ada langkah atau solusi yang diambil, keadaan gelap itu tidak akan berubah menjadi terang.
Nah, oleh karena itu saya sarankan buat generasi muda, terutama yang ada di Jawa Barat, khususnya Dapil 10 yang meliputi Kuningan, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Jika situasi hari ini belumlah baik atau menggembirakan, ambil langkah, ambil solusi dengan berperan aktif menjadi pemilih di pemilu 2024 besok dengan memilih calon-calon pemimpin yang berintegritas, yang punya komitmen membangun daerah dan juga melakukan yang namanya perubahan. Nah, jika itu dilakukan, sama seperti tadi yang saya sampaikan, pada saat berada di ruangan yang gelap, berarti adik-adik sama dengan menyalakan lilin atau menyalakan korek atau mencari saklar di mana saklar itu dalam posisi padam, sehingga akhirnya situasi bisa menjadi terang atau menjadi lebih baik. Demikian untuk anak-anak muda Jawa Barat. Terima kasih. Kang Arya atur nuhun, Sami-sami. semoga Siap. ini bisa Kasih, Bang. menginspirasi. Ya, Anak muda nggak boleh mager ya Kang ya, ya, nggak ya. boleh gabut. Betul, Nah, betul. mumpung kedaulatan lagi di tangan kalian, Ya, besok pilih yang amanah. yang amanah. Gitu. Ya. Jangan pilih yang lain. Ya. Yang amanah itu ada di Jabar 10 nomor Ada di urut Jabar 1. 10 nomor urut 1. Betul. Kang Arya, saya salah satu yang berdoa Kang Arya dapatkan amanah ini. Amin. Dan Amin, ya Rabbal mudah-mudahan Alamin. Allah memudahkan perjalanan yang kurang dari sekitar 30-an hari lagi. Betul. Betul. Dan mudah-mudahan apabila menjabat bisa amanah, Amin. bisa menjalankan kewajiban, dan yang paling penting menghadirkan kesejahteraan ke masyarakat yang ada di Dapil 10. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, benar-benar saya berdoa dan insya Allah ikhlas, dan ini menjadi bagian dari peribadatan kita, memastikan saudara kita punya kehidupan yang lebih baik. Amin ya Allah. Terima kasih, hatur nuhun. Sekali Sama-sama. lagi. Terima kasih Mas Imam Sehat dan juga selalu. buat sahabat-sahabat semuanya. Siap. Ya. Teman-teman, makasih. Bagi yang suka video ini jangan lupa share. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan jangan pelit-pelit untuk likes ya. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh, hatur nuhun. Hatur nuhun.